Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kuliah ini, income determination, kita akan mencoba melihat determinan pendapatan nasional ini baik secara grafik, tabel, eh, dan juga secara aljabar. Oke, jadi pertanyaan mendasarnya adalah mengapa income determination itu penting untuk kita ketahui, penting untuk kita pelajari. Nah, di sini setidaknya ada 3 alasan, bisa lebih, mengapa income determination penting kita bicarakan. Yang pertama adalah untuk menjelaskan fluktuasi pendapatan nasional. Jadi, kalau misalnya kita mengambil range dari 10 tahun, kita bisa tahu nih, pendapatan nasional kita itu bersumber dari mana saja. Apakah dari faktor konsumsi, produksi, atau investasi, atau yang lain. Yang kedua, akan membantu pemerintah, peneliti, sampai kepada pengusaha untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Nah, bagi pemerintah sendiri akan digunakan untuk merencanakan, untuk merevisi APBN-nya, kalau jangka menengahnya di RPJMN-nya, jangka panjangnya RPJP. Sekaligus membantu pemerintah untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi dari belanja yang dikeluarkan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dia. Misalnya untuk menstimulus investasi, apa yang dilakukan pemerintah? Apakah stimulus investasi itu betul-betul bisa meningkatkan pendapatan atau tidak? Begitu juga kalau pemerintah menstimulus konsumsi. Apa dampaknya bagi perekonomian kita secara makro? Bagi peneliti, ya tentu saja untuk pengembangan pengetahuan, menganalisa lebih jauh dampak-dampak dari suatu kebijakan makro. Nah, apalagi dari sisi perusahaan ya, bisnis. Di sisi bisnis itu ada dua model analisa, bisa dari model mikro ke makro atau makro ke mikro. Misalnya, perusahaan untuk melakukan ekspansi pasar, yang pertama itu adalah GDP kita. GDP kita kan dibentuk dari struktur-struktur ekonomi. Kalau dari sisi struktur produksi ada 17 kategori. Nah, yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor perubahan. Seperti yang saya bilang tadi, kenaikan GDP kita misalnya atau penurunannya itu karena pengaruh apa? Apakah gejolak internal kita atau gejolak eksternal? Misalnya kayak sekarang nih, penurunan 5,2 pertumbuhan kita. Nah, itu disinyalir karena dampak dari COVID. Seperti itu. Nah, ada 4 sektor sebenarnya dalam ekonomi itu, makro khususnya, ini tentu merujuk kepada teori Keynes. Dan teori-teori ekonomi yang lain. Jadi misalnya di sini ada 4 agen ekonomi, rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan pihak asing atau luar negeri. Nah, rumah tangga ini akan melakukan konsumsi dan juga akan menawarkan berbagai menyewakan tanahnya barangkali atau menawarkan tenaga kerjanya kepada perusahaan, dan dari situ dia mendapat imbal balik. Nah, saya kira minggu lalu sudah dibicarakan tentang model ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Meskipun hanya diskusinya secara terbatas, tetapi dengan banyak membaca referensi kita bisa melihat perbedaannya. Namun yang perlu diingat bahwa pengeluaran agregat itu di sini coba perhatikan di sini poin pentingnya ya, bahwa dia adalah semua aktivitas agen ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan pengeluaran agregat itu agregat expenditure itu adalah plan to spend. Jadi masih sebatas rencana sebenarnya di dalam pasar barang dan jasa secara domestik.
Kalau diperhatikan bahwa aggregate expenditure itu juga dibentuk dari komponen-komponen konsumsi, investasi, G, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Tetapi sebenarnya berbeda antara aggregate expenditure dengan output. Di sini AI itu sebenarnya merujuk kepada plan spending. Sedangkan output itu merujuk kepada actual spending. Jadi yang pengeluaran yang telah terjadi. Kondisinya bisa tiga. Kalau AE sama dengan Y, itulah yang kita sebut dengan kondisi the economy dalam perekonomian yang kondisi keseimbangan atau equilibrium. Dimana kalau kita lihat itu grafiknya langsung dibagi dua, 90 derajat, terus dibagi dua 45 derajat, karena dia dalam kondisi keseimbangan. Jadi antara AE yang dihasilkan dengan yang outputnya itu sama. Jadi kalau misalnya di sini 20, maka di sini juga 20. Anggaplah misalnya suatu perusahaan menghasilkan 500, ya, nilai rupiahnya itu 500 rupiah. Nah, 500 rupiah akan dikonsumsi oleh konsumen, bisa rumah tangga, itu masing-masing 100 misalnya. Jadi betul-betul habis antara apa yang dihasilkan dengan apa yang nanti output dalam satu perekonomian. Kalau kondisinya AE lebih kecil daripada Y, itu menunjukkan bahwa masyarakat ingin membeli lebih sedikit dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Anggaplah misalnya suatu perusahaan air ya, air mineral nih. Dia sudah memproduksi misalnya 8 truk lah misalnya gitu ya. Nah, tetapi masyarakat hanya ingin mengkonsumsi, hanya ingin membeli 5 saja. Berarti selisihnya inilah yang akan menjadi stok atau inventories bagi dunia usaha. Kalau begini apa kondisinya? Korporasi akan mengurangi produksinya. Kenapa mengurangi produksinya? Karena masih ada stoknya. 3. Kondisi yang ketiga itu sebaliknya. Kalau aggregate expenditure itu lebih besar daripada output. Ingat bahwa AI itu plan ya. Plan. Berarti di sini masyarakat ingin misalnya dalam suatu siklus produsen konsumen, masyarakat ingin membeli lebih banyak dari produk atau yang dihasilkan. Si masyarakat itu atau orang-orang, misalnya kalau dia diproduksi cuma 8 misalnya oleh suatu perusahaan air tadi, maka masyarakat ingin membeli 10. Berarti permintaannya meningkat kan? Demand-nya meningkat. Nah, kalau demand-nya meningkat, pasti otomatis perusahaan akan meningkatkan produksinya. Ingat sekali lagi bahwa AI itu adalah plan. Nah, artinya apa? Kalau demand-nya masih banyak atau meningkat, pasti perusahaan akan meningkatkan produksinya. Kalau demand-nya meningkat, perusahaan meningkatkan produksinya, maka perekonomian akan bertumbuh. Nah, kira-kira begitu hubungan antara AI dengan Y yang kerap orang salah artikan. Komponennya sama, tapi sebenarnya penjelasannya beda. Ada yang plan dan ada yang actual. Nah, ini contoh saja sebenarnya kita mengutip pendapat John Maynard Keynes yang bisa dikatakan sebagai yang pro ekonomi pemerintahan, bahwa menurutnya konsumsi itu cenderung meningkat karena peningkatan pendapatan. Bisa dikatakan dengan istilah lain bahwa semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga konsumsi. Ya, berarti antara konsumsi dengan income, antara konsumsi dengan income itu terjadi hubungan positif. Ini hanya ilustrasi saja secara sederhana dengan bantuan tabel dengan grafik bahwa dalam suatu perekonomian misalnya pendapatannya anggaplah titik dasarnya itu 0, terus bertumbuh, berkembang terus. Nah, kalau kita perhatikan perubahan pendapatannya itu stagnan, 200 ya. Nah, sedangkan perubahan konsumsinya 150. Ini ini sebuah ilustrasi bagaimana Keynes mengkonstruksi sebuah pemahaman bahwa konsumsi seseorang itu cenderung meningkat dengan meningkatnya juga pendapatan. Atau dengan kata lain, pendapatan dengan konsumsi itu berbanding lurus. Ketika pendapatan naik, maka konsumsi juga naik. Tapi kita bisa bertanya, apakah karena konsumsi yang ingin meningkat,
nafsu konsumsi ingin meningkat, yang mendorong orang untuk meningkatkan pendapatannya. Itu menarik untuk kita bicarakan. Nah, karena seperti sekarang ini fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan pendapatan untuk konsumsi ya, pendapatan, tapi sebenarnya berutang. Itu juga pendapatan saat ini, tapi menderitanya di masa yang akan datang. Perubahan pendapatannya itu dianggap konstan ya, 200, dan perubahan konsumsi juga dianggap konstan. Dari schedule income dan konsumsi ini, sebenarnya persamaan umumnya adalah ini. Persamaan umumnya adalah konsumsi sama dengan 200 ditambah 0,75 Y, atau ini biasa disebut dengan autonomous consumption atau konsumsi otonom, dan ini yang biasa disebut dengan MPC-nya atau slope-nya atau kemiringan dari C ini yang merah ya. Jadi kemiringannya ini dianggap 0,75. Jadi dia tidak persis di Y. Oke, MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Jadi kalau MPC-nya 0,75, maka bisa dipastikan bahwa MPS itu adalah 0,25. Jadi kecenderungan menabung berdasarkan data ini adalah 0,25. Jadi 25% dari pendapatannya ditabung, 75% lainnya dikonsumsi. Inilah penanda bahwa semakin besar kecenderungan untuk mengkonsumsi, itu berarti bahwa pendapatan juga konsumsi ini meningkat, ya, income meningkat. Nah, apakah nafsu ini yang menyebabkan ini juga naik? Ataukah karena income yang meningkat sehingga konsumsi juga meningkat? Apalagi sekarang instrumen untuk meminjam itu banyak sekali. Itulah yang akan memicu orang terjebak dalam pola hidup yang disebut dengan STEPA, ya. STEPA itu dalam istilah Bahasa Makassar, selera tinggi ekonomi pace. Nah, ini juga menunjukkan bahwa seperti yang kita sebutkan sebelumnya tadi, bahwa pendapatan kita itu kalau misalnya satu ya, misalnya full, sebagian digunakan untuk konsumsi, sebagian untuk menabung. Yang kita tabung itu, anggaplah kita tabung ya, kita tabung di bank. Uang yang kita tabung di bank ini sebenarnya itu akan digunakan oleh perbankan untuk meminjamkannya kepada pihak pebisnis. Uang yang ditabung di bank ini akan diinvestasikan ya, misalnya gini. Jadi perubahan investasi itu, ini siklusnya tadi saja ya. Perubahan investasi itu bisa menyebabkan adanya perubahan pendapatan. Jadi ini kenaikan perubahan investasinya berapa ke sini, itu bisa mendorong output di sini atau pendapatan nasional. Nah, tergantung kemiringannya di sini. MPC itu dan MPS itu berdampak terhadap pendapatan nasional, national income. Di model pasar itu yang dua sektor, kita menganggap itu hanya ada dua agen ekonomi, hanya ada konsumen dan produsen. Jadi misalnya konsumen rumah tangga ini dia menawarkan apa ke misalnya dunia perusahaan, tenaga kerjanya kah sehingga dia dapat upah. Grafiknya sudah saya jelaskan minggu lalu. Nah, sedangkan di sini di tiga sektor itu hanya ditambah dengan pemerintah. Nah, pemerintah di sini bisa dianggap sebagai stabilisator ya. Pemerintah memungut pajak dari produsen dan juga dari konsumen. Pajaknya ini akan disalurkan lagi dalam bentuk transfer. Transfer itu bisa berbentuk dalam bentuk subsidi ya, subsidi. Nah, jangan misalnya seperti ada mahasiswa mengatakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah transfer. Terus saya bertanya, bagaimana bentuk transfernya? Nah, transfernya itu lewat ATM, Pak. Nah, mekanisme transfer itu bisa saja, sekali lagi saya ulangi, bahwa itu bisa lewat subsidi ke konsumen atau subsidi ke produsen. Bisa juga belanja langsung ke pemerintah daerah.
Laba itu dari usaha, bunga itu dari modal, sewa itu dari lahan, upah itu kan ada tenaga kerja. Ungkapan Keynes bahwa perbedaan pendapatan nasional suatu negara itu karena perbedaan di dalam pemerintahannya, perdagangannya dengan pihak luar, individunya atau bisa individu rumah tangga atau individu perusahaan dan bisnis, dan yang perlu diperhatikan adalah trust. Ada kepercayaan di sini. Jadi kalau antara agen-agen misalnya pemerintah sulit kita percayai, konsumen membayar pajak ke pemerintah, atau misalnya produsen atau bisnis. Nah, pajaknya itu kan mestinya imbal baliknya kembali ke masyarakat konsumsi dan juga kepada dunia bisnis. Jadi mekanisme trust inilah yang penting untuk menjamin bahwa siklus perekonomian itu bisa berlangsung baik secara domestik ataupun internasional. Nah, posisi pemerintah ini menjadi stabilisator yang utama karena dia menjembatani antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen, apalagi kalau misalnya dengan pihak luar negeri. Pemerintah sebaiknya di sini tidak memperpanjang birokrasi ya. Misalnya mekanisme ekspor impor itu bagaimana susahnya. Harus ada pajak inilah, pajak itulah. Atau misalnya di dunia bisnis, orang mau menginvestasi itu mekanismenya panjang sekali. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Keynes, meskipun Keynes itu lebih pro kepada pemerintah, sebenarnya salah satu mazhab ekonomi namanya mazhab Austria. Mazhab Austria itu dia adalah salah satu mazhab ekonomi yang bisa dibilang pro kepada pasar, bahkan dia mengklaim diri sebagai kapitalisme murni. Pemerintah ini bisa kita terima sebagai regulator dalam perekonomian kalau pemerintah itu bisa dipercaya. Jadi ada kesamaan argumentasi dengan yang dikemukakan oleh jadi mazhab Austria itu menerima pemerintah kalau pemerintahnya bisa dipercaya, tidak berbohong. Jadi pemerintah misalnya itu tidak boleh melindungi pengusaha-pengusaha jahat yang bermain dengan pemerintah untuk melakukan kong kali kong, kolusi dalam mengeksplorasi sumber daya alam. Akhir-akhir ini memang di dalam pemerintahan kita, di dalam pengembangan perekonomian, ini menjadi masalah yang sangat utama. Oke, ini sebenarnya hanya ilustrasi ulang saja untuk memperjelas ya. Kira-kira kalau saya bertanya, yang mana yang bagus kita sebagai rumah tangga ya, rumah tangga? Apakah menabung di bank, ataukah kalau misalnya kita punya kelebihan uang, kita melakukan investasi? Saya mengharapkan jawabannya ini ya. Jadi ini semacam soal pertama. Jadi teman-teman mahasiswa bisa menjawabnya, diuraikan ya. Kemudian di-upload ke folder di drive masing-masing. Gambar yang di sini mengilustrasikan tentang pasar empat sektor. Ini sebenarnya panjang sekali kalau kita menjelaskan ya. Ekspor impornya, sudah ada lembaga keuangan. Nanti kalau kita bicara di output perekonomian, itu kita akan melihat tentang institusi. Jadi institusi sebenarnya itu sudah menjadi faktor produksi ya. Nah, lembaga keuangan itu kan bisa domestik, ya, bisa luar negeri. Nah, kalau teman-teman jeli menjawabnya ini, Anda bisa perhatikan di sini bagaimana relasi antara perusahaan ini dengan misalnya kalau investasi dari luar negeri misalnya ke perusahaan domestik, dia dapat apa? Oke, saya kira ini hanya ilustrasi sederhana saya secara aljabar. Bagaimana penurunan model ekonomi tiga sektor itu untuk mencari output equilibriumnya. Tapi ingat bahwa pasar itu pada umumnya tidak equilibrium, tidak equilibrium. Nah, ini menunjukkan di sini grafiknya bahwa dengan kita melakukan terlibat dalam pasar internasional atau melakukan ekspor impor, volume perekonomian kita atau nanti akan meningkatkan output perekonomian kita juga akan meningkat.
Oke, saya kira ini tidak perlu saya jelaskan, Anda ikuti saja polanya, hanya mensubstitusi. Ya, tugas kedua silakan dikerjakan ini posisi konsumsinya, posisi tabungannya ini. Nah, teman-teman diminta untuk mencari Y equilibriumnya. Nah, rumusnya bisa dengan cara tadi, dengan cara aljabar, diminta dengan cara tabel seperti yang 2 slide sebelumnya, dan juga dengan cara grafik. Jawabannya coba di-upload nanti di folder Drive. Sebenarnya untuk menghitung pendapatan nasional itu rumusnya, pendekatannya ada 3. Ada pendekatan produksi, ada pendekatan pengeluaran, dan ada pendekatan pendapatan, ya. Tapi BPS itu menggunakan 2 model ini, pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Inilah yang biasa kita sebut dengan dari sisi pengeluaran atau demand-nya, dan ini dari sisi supply-nya. Seandainya data-data ini bisa diperoleh, ini menurut saya betul-betul menggambarkan pendapatan negara kita yang lebih real, ya. Ini yang penting diperhatikan menurut saya. Jadi kalau kita bicara tentang income determination, GDP kita atau PDB. Jadi GDP itu seperti kue ekonomi, ya, kue ekonomi. Kalau diperhatikan istilah yang sering melekat pada GDP itu yang umum adalah sisi produksi itu, kalau kita di sini ada 17 sektor, ya, 17 sektor. Kemudian pengeluaran itu pengeluaran rumah tangga konsumsi, rumah tangga individu, perusahaan, pemerintah, dan lain-lain. Kemudian yang perlu juga diperhatikan, kalau kita bicara PDB, ada PDB harga berlaku dan ada PDB harga konstan. Apa perbedaannya itu? Harga konstan itu artinya, anggaplah misalnya GDP 2010, ya, sampai 2019 misalnya. Nah, kalau harga konstan itu kita menggunakan price di sini. Price-nya sama semua dari 2010 sampai 2019. Konstannya itu apa? Yang konstan itu adalah dia dianggap tidak dipengaruhi oleh inflasi. Jadi seluruh GDP atau PDB yang kita gunakan untuk sepanjang periode ini, kalau menggunakan harga di tahun 2010 sebagai tahun dasar, maka itu adalah harga konstan. Sedangkan yang berlaku itu kalau misalnya PDRB 2019, ya. Nah, kita menggunakan harga pada tahun 2019, ya. Maka itu adalah PDB harga berlaku. Saya akan menunjukkan di mana teman-teman bisa mendapat data-data ini dan bagaimana memanfaatkannya. Ini bisa dilihat di sini di website BPS. Saya harap teman-teman membacanya, ya. Di sini ada definisi pendapatan nasional, beberapa indikator ekonomi seperti PNB, nasional bruto, nasional neto. Ini dibaca saja dan dipahami, ya, dipahami. Nah, di sini juga dicantumkan metodologinya. Jadi BPS mencantumkan bagaimana menghitung angka-angka PDB itu. Ini yang masih 9 sektor, tapi nanti dipecah menjadi 17 kategori, ya, untuk yang menggunakan tahun dasar 2010. Ini yang saya kemukakan tadi. Ada harga berlaku, ada harga konstan. Tabelnya Anda bisa lihat di sini, Anda bisa download, ya. Nah, ini. Nah, kalau diperhatikan di sini, ini yang saya bilang tadi. Yang 9 sektor yang menggunakan tahun dasar 2000 itu menjadi sekarang 17 kategori. Jadi kategori pertama itu pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan B itu pertambangan, penggalian, dan seterusnya ke bawah. Ini ada subkategorinya atau subsektornya ke bawah, semuanya ada. Nah, silakan disimak di sini, ya. Ini dalam satuan miliar kalau tidak salah. Oke, miliar rupiah.
Jadi bisa download Excel-nya, bisa dibaca juga online bisa. Yang menarik itu kemarin ketika Indonesia dimasukkan sebagai negara maju ya, dimasukkan sebagai negara G20. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya dari segi volume ekonomi atau GDP memang kita tinggi ya, tinggi lah di sini dibanding Singapura, Malaysia. Tetapi sebenarnya tingginya itu ingat bahwa ketika kita menggunakan instrumen PDB itu artinya bahwa uh, seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negara kita tanpa membedakan apakah itu perusahaan domestik atau perusahaan asing. Jadi semua yang ada dalam negeri kita jadi akumulasi atau total. Jadi kalau misalnya banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, itu juga dihitung sebagai pendapatan kita kalau menggunakan perhitungannya PDB. Jadi tidak murni itu adalah pendapatan dalam negeri kita itu semuanya Indonesia, tapi bisa saja itu bercampur dengan pengusaha-pengusaha asing yang beroperasi perusahaannya di Indonesia. Ini juga teman-teman bisa cek indikator-indikator ekonomi satu negara, bisa juga download datanya. Ini sumbernya menggunakan World Bank kalau tidak salah ya. Ya, sumbernya Bank Dunia. Jadi Bank Dunia ini memang kayak data ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di dalam bicara tentang income determination, karena tujuan pertama tadi untuk melihat fluktuasinya, ini kan fluktuatif nih. Ini sejak tahun berapa nih? 70-an terus naik. Nah, di sini turun nih tahun 98 ya. Memang kenapa ada krisis ekonomi. Nah, inilah yang butuh penjelasan ini. Kenapa di tahun 98 ini terjadi krisis? Apakah krisis politik yang menyebabkan krisis ekonomi, ataukah krisis ekonomi yang memicu terjadinya krisis politik yang berdampak kepada multidimensi? Terus naik lagi, terus naik lagi, terus. Nah, itu yang menyebabkan dia bertumbuh begini apa itu? 2015 menurun lagi. Nah, 2020 mungkin ada kontras lagi karena ada corona dan seterusnya. Nah, fluktuasi itulah yang menjadi pelajaran bagi semua orang. Dan kalau konsumsi terganggu, produksi terganggu, pasti distribusi juga terganggu. Atau bisa juga ketiga-tiganya ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Nah, yang ingin saya harapkan teman-teman untuk membacanya ini adalah ini statistik pendapatan nasional Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Silakan di-download bukunya, ini gratis. Saya hanya ingin meminta untuk Anda coba cek ya. Sebenarnya selama tahun 2015 sampai 2019 di negara kita ini, sektor-sektor apa yang bertumbuh, datanya bisa dilihat di bagian bawah di sini. Itu saya minta tolong Anda untuk mengeceknya, dan kalau ada yang mau berbaik hati menjadikannya sebagai tugas ketiga ya, Anda buatkanlah grafiknya bahwa selama 2015 sampai 2019 perekonomian kita itu bertumbuh kepada sektor ini. Usaha-usaha yang berkembang itu ini. Nah, itu bisa menjadi nomor 3. Itu kalau mau ya, saya tidak memaksa mengerjakannya. Nah, itu juga di-upload ke folder masing-masing di Drive. Jadi, sudah 3 tadi. Ini tambahan saja kalau Anda mau melihat sumber data dan metode perhitungan, maaf. Ini kalau teman-teman juga ingin melihat produk domestik bruto dari sisi pengeluaran. Nah, bisa dilihat di sini statistiknya. Sebenarnya selama 5 tahun ini PDB kita dari sisi pengeluaran itu apa sih yang tinggi? Apakah karena konsumsi rumah tangga dalam negeri atau konsumsi rumah tangga luar negeri, ataukah pembentukan modal tetap bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi swasta, itu bisa dilihat di sini statistiknya semua. Sulsel itu atau di nasional juga bahwa perekonomian kita dari sisi pengeluaran itu masih bertumbuh kepada sektor konsumsi.
Itu juga bisa kita maknai bahwa orang-orang di Indonesia itu atau di Sulawesi Selatan pada umumnya masih doyan mengkonsumsi. Oke, yang terakhir, bahwa kalau kita perhatikan suatu produk, supply chain dari suatu produk itu tidak lagi made in satu negara, tapi bisa banyak. Misalnya ini ya, eh, decknya itu, deck depannya ini ya, control decknya itu dibuat oleh ini negaranya, Amerika, Inggris, Jepang, Italia, Indonesia mana ya? Korea. Sebenarnya kita punya berpotensi waktu Pak Habibie di Dirgantara Nusantara, tapi karena polemik yang banyak berkembang, kita tidak berjaya di industri pesawat terbang ini. Banyak orang menduga bahwa itu juga pengaruh dari politik luar negeri Paman Sam yang tidak ingin melihat eh, negara-negara lain maju dalam bidang ini. Itu teman-teman bisa baca artikelnya atau wawancara dengan Pak Habibie. Itu lengkap kok. Oke, saya kira ini untuk sementara beberapa poin-poin penting yang perlu kita perhatikan.